The film was translated and 9 tahun. narrated by M Aku Ye Media. Xingchen kembali. Saatnya membayar hutang darah. Dari mana datangnya pengemis ini? Apa kau buta? Beraninya kau mengemis di depan pintu keluarga Shou? Jika kau tahu yang terbaik untukmu, pergi dari sini. Keluarga Su yang mana? Itu mantan tunanganku Shou Yeru. Aku benci. Beraninya kau mengatakan sepupuku tunanganmu? Kurasa kau tidak ingin hidup lagi. Dia dulu tidak punya apa-apa, namun dia berani berkolusi dengan orang luar untuk berkomplot melawan keluarga Ye, dan bahkan merebut rumah keluarga Ye. Kurasa kau mencari mati. Potong lidah pengemis bau inai untukku. Sekarang, apa kau masih ingin menarik lidahku? Kau berani membunuhku? Kakak tertuaku adalah Xu Yueru. Tidak ada seorang pun di kota Yunjiang yang berani menyakitiku. Beberapa tahun lalu keluarga Xiao putus asa. Akulah Ye Xingchen yang memberi Shou Yueru jalan keluar. Kau Ye Xingchen? Kau belum mati. Tidak menyangka. Aku Ye Xingchen kembali lagi. Anggota keluarga Shou harus mati. Kakak perempuan. Siapa itu? Su Yeking, pembunuh medali emas dari Wolfpack. Zhou Yeking, pembunuh medali emas dari Wolfpack. Tanglong Brigadir Jenderal Tentara Dongning. Brigadir Jenderal Tentara Dongning. Tangon. Salam Tuan Muda. Salam Tuan Muda. Apakah kedua guruku mengirimmu ke sini? Sangat bagus. Adakah di antara kalian yang tahu di mana Shou Yueru? Lapor Tuan Muda. Xu Yueru ada di gedung Shou. Pimpin jalannya. 9 tahun. Saatnya untuk menyelesaikan urusan dengan Shou Yueru. Translated and Feng Qianhua. narrated by M Media. Hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-18. Aku sengaja mengundang begitu banyak tamu untuk menghadiri upacara kedewasaanmu. Jangan bilang aku tidak menjagamu. Jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu upacara kedewasaan yang tak terlupakan. Kemarilah. Kau harus melayani Nona Fen dengan baik. Kau tahu? Biarkan setiap hari di masa depannya terbangun oleh mimpi buruk. Kakak Xingchen selamatkan aku. Ye Xingchen, kau akhirnya di sini. Biarkan Qianhua pergi. Aku bisa mengampunimu dari kematian. Tangkap pengkhianat keluarga Ye ini untukku. Ikut aku temui sepupuku untuk hadiah. Kakak Xingchen, lari. Qianhua, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Kalian semua harus pergi ke tingkat ke-18 neraka. Jika tidak ada hakim di dunia, akulah rajamu neraka. Simpan omong kosong itu untuk sepupuku. Tidak ada yang diizinkan pergi. Ye Xingchen, beraninya kau? Aku satu-satunya putra keluarga Shou. Kau berani membunuhku? Keluarga Shou tidak akan membiarkanmu lolos. Adikku Shou Yueru juga tidak akan membiarkanmu lolos. Qianhua itu monster jelek dan tidak bisa lagi melihat kakak Xingchen. Shou Yueru, tidak membunuhmu tidak akan memadamkan kebencian di hatiku. Jangan takut, Qianhua. Aku bisa menyembuhkan wajahmu. Ini adalah bekas luka lama dari bertahun-tahun lalu. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkannya sama sekali. Percayalah padaku. Patahkan salah satu kakinya, dan lemparkan dia di pintu masuk gedung keluarga Shou. Kakak Xingchen, aku tidak berani. Qianhua, kau harus percaya padaku. Wajahku. Kakak Xingchen, bekas luka di wajahku semuanya hilang. Aku berkata, aku bisa menyembuhkan wajahmu. Ini adalah hadiah kedewasaan terbaik yang pernah kuterima. Bahkan jika kau memintaku mati sekarang, aku akan bersedia. Bodoh, jangan katakan hal seperti itu. Penderitaan yang kau alami, aku akan membuat mereka membayarmu 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Kakak Xingchen, jangan balas dendam. Aku hanya ingin kau hidup dengan aman.
Qianhua, kau sekarang satu-satunya keluargaku di dunia ini. Aku berjanji padamu, aku akan hidup dengan baik. Membunuhmu? Itu terlalu mudah bagimu. Aku akan memotong tangan dan kakimu. Dan perlahan menyiksamu. Membuatmu berharap mati. Qianhua, kamu cepat suruh Yi Xingchen ke sini. Atau mereka benar-benar akan melakukan sesuatu padamu? Siapa yang berani menyentuhnya? Yi Xingchen, benar-benar kau. Bajingan kau. Untuk apa kau kembali? Belum cukupkah kau menyakiti Xiaohua? Apa kau ingin membuat kita semua terbunuh? Paman dan Bibi, Dia adalah Yi Xingchen. Dia membunuh orang-orang keluarga Shou. Dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Feng kita. Kumohon kumohon lepaskan putraku. masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Feng. Biarkan mereka pergi dulu. Kau pikir kau siapa? Berani bernegosiasi denganku? Hari ini bukan hanya kau yang akan mati. Tapi tidak ada satupun dari keluarga Feng yang akan selamat. Seseorang, tangkap mereka semua. Kakak Xingqi, Lari. duduklah. Biarkan aku keluar. Kakak Xingqian dalam bahaya. Kita harus menyelamatkannya. Diam. Hanya ketika dia mati, bencana keluarga Feng akan berakhir. Zhao Ning telah membawa ahli. Mereka akan bergabung untuk membunuh Yi Xingchen. Dia pasti mati hari ini. Bahkan jika kau punya 3 kepala dan 6 tangan, kau tidak bisa melarikan diri hari ini. Di sisimu, ternyata ada 2 seniman bela diri kuno yang melindungimu. Sekarang, giliranmu. Jadi kenapa kalau mereka seniman bela diri kuno, sekencang apapun dia, bisakah dia lebih cepat dari panahku? Pedang membelah panah. Kau, siapa sebenarnya kau? Bertahun-tahun lalu, ketika keluarga Xiumu bertindak sebagai anjing untuk Long Xiao, membantai keluarga Yifu, kamu seharusnya sudah menduga hari ini akan datang. Saatnya berangkat. Jangan bergerak. Gubernur militer Chen ada di sini. Gubernur militer Chen, kau datang tepat waktu. Orang ini berani membunuh dan melakukan kekerasan di wilayahmu. Sisa-sisa kejahatan keluarga Yin. Sungguh berani. Berani membunuh orang di wilayahku. Seseorang. Ikat mereka semua kembali untukku. Kau berani? Berani melawan penangkapan. Bunuh tanpa ampun. Gubernur militer C, lihatlah apa ini. Saya Chen Ji, memberi hormat kepada Dewa Naga. Ini urusan pribadiku dan keluarga Shou. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Para pejabat tidak boleh ikut campur. Ya, kamu. Apalagi yang ingin Anda perintahkan? Gubernur militer C. Dia hanyalah anak kecil dari keluarga Ye. Dewa Naga apa? Apakah Anda salah? Diam. Berani tidak sopan kepada Tuan Dewa Naga. Saya juga tidak bisa melindungimu. Gubernur militer C. Putri saya berasal dari Longshao. Kamu. Gubernur militer C, ini adalah wilayah di bawah yurisdiksi Anda. Aku bisa mempermudah urusanmu. Bebaskan The Xu film Ming. was Terima kasih translated Tuan Dewa and Naga. narrated Gubernur by militer M C. Media. Anggap dirimu bijaksana. Saya akan melapor kepada Longshao. Ketika dia berurusan dengan berandal keluarga Ye, dia akan menunjukkan belas kasihan kepada anak buahmu. Hukuman mati bisa ditiadakan, tapi hukuman tidak bisa dihindari. Aku akan membantumu mengoleskan obat rahasia yang unik, membantumu mengembangkan mata penerang gua. Mulai sekarang bahkan gerakan nyamuk yang mengepakkan sayapnya akan menjadi gerakan lambat di matamu. Membelah anak panah-panah otomatis dengan tangan kosong akan menjadi sangat mudah. Terima kasih Tuan Muda. Terima kasih Tuan Muda. Aku takkan melukai orangku sendiri. Tuan Muda, ada apa? Seseorang mendekati klinik medis. Dilihat dari suara langkah kakinya, keahlian orang ini tidak lemah. Chiu Yueru pasti mengirim seseorang lagi. Kalian fokus pada kultivasi kalian. Aku bisa menanganinya sendiri. Pergi. Tidak berguna. Bagaimana ini mungkin? Ada master sepertimu di kota Yunjian? Tuan Dewa Naga.
Kamu dikirim oleh Su Yueruka. Mata yang satu ini gagal mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan saya Tuan Dewa Naga. Kamu mau meracuniku? Tidak. Ini obat flu saya. Saya sedang flu. Obat ini mengandung racun. Setelah meminumnya itu, akan merusak organ dalam. Dan itu juga akan merusak fondasi seorang pria. Saya sempat bingung sesaat. Mohon maafkan saya Tuan Dewa Naga. Ampuni hidupku. Racun di tubuhmu sudah dinetralkan. Untungnya penawarnya diminum tepat waktu. Kalau tidak, kamu akan tidak berguna seumur hidupmu. Tuan Dewa Naga, terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Saya tidak akan pernah melupakannya seumur hidup ini. Mulai sekarang hidup ini milik Tuan Dewa Naga. Mohon Tuan Dewa Naga beritahu saya apa yang harus dilakukan. Bagaimana keadaan Su Ning sekarang? Dia sudah menemui banyak dokter, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Dia menyimpan dendam terhadapmu Tuan Dewa Naga dan mengumpulkan ahli di mana-mana untuk berurusan denganmu. Kamu beritahu Su Ning, aku bisa menyembuhkannya. Tapi, itu akan mengorbankan nyawa Su Yeru. Yi Xingse, kau masih sama seperti beberapa tahun lalu. Apa kau benar-benar berpikir ayahku akan menukarku demi penawar racun? Atau apa? Raja Harimau, bunuh dia. Salam hormat Tuan Dewa Naga. Raja Harimau, kau mengkhianatiku? Kalian ayah dan anak masih bermimpi memasang jebakan untuk Tuan Dewa Naga? Itu hanya angan-angan. Tuan Dewa Naga, apa maksudmu? Kamu belum tahukah? Sisa-sisa keluarga Ye yang kamu bicarakan sekarang adalah yang terkenal di dunia, Tuan Dewa Naga. Tidak peduli siapa itu, mereka harus menunjukkan rasa hormat padanya. Jadi kenapa kalau dia Tuan Dewa Naga? Jadi kenapa kalau dia terkenal di dunia? Di mataku, kau hanyalah anjing di kaki Long Xiao. Kau pikir kau bisa menghadapiku dengan menundukkan Raja Harimau? Para pengawal di belakangku, semuanya lebih kuat dari Raja Harimau. Bersiaplah untuk mati, Xing Chen. Beraninya kamu menyentuh tuan muda kami. Mati. Kamu pikir kamu berada di atas segalanya. Tapi kamu masih di bawah kakiku. Bunuh saja aku kalau kau mau. Kenapa buang-buang kata? Yi Xingqi. Tidak. Tuan Dewa Naga. Ini. Semua idenya tidak ada hubungannya denganku. Tuan Dewa Naga Agung, aku mohon padamu, tolong sembuhkan lukaku. Aku akan melakukan apa saja untukmu. Aku rela menjadi budakmu. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan lagi. Dalam 3 hari akan menjadi peringatan kematian orang tuaku. Kepala Su Yeru adalah pengorbanan yang sangat diperlukan. Aku menunggumu. Jangan khawatir. Aku pasti akan melakukannya. Yi Xingse, kenapa kau tidak membunuhku sekarang? Kau akan mati dalam 3 hari. Cara apa yang kamu punya? Kalau tidak dalam 3 hari, kamu juga tidak akan punya kesempatan. Ayo pergi. Bajingan, sungguh membawa sisa keluarga Ye ke keluarga Fen. Apa dia pikir dia belum cukup merugikan keluarga Fen? Beraninya kamu menyentuh wanitaku. Kau berani memukul anakku. Siapa yang berani menindas Qianhua? Ini akibatnya. Tangkap dia. Pama, mereka bukan tandingan kakak Xingqi. Jangan biarkan mereka mati sia-sia. Anjing gelandangan. Kau sudah terlalu banyak membuang. Tidak bagus. Tuan tua telah meninggal. Kakek ada apa? Kakek. Kau Ye, kau benar-benar berani menyerang tuan tua. Kirim dia ke pihak berwajib. Aku bisa bersaksi, ini tidak ada hubungannya dengan kakak Xingqi. Sebelum kau masuk, kakak masih sadar. Bukankah kau sudah cukup merugikan keluarga Fen? Dasar bajingan tak tahu terima kasih. Jalan. Jika kau tidak diam,
Aku akan mencampakkanmu demi kebaikan yang lebih besar dan mengirimmu ke pihak berwajib bersama. Aku tidak melakukannya, dan kakak Xingchen juga tidak melakukannya. Qianhua, jangan khawatir, aku bisa membawa kakak kembali. Dengar, dia benar-benar mengatakan bahwa dia bisa menghidupkan kembali orang mati. Tidak masuk akal. Apakah kau terlalu banyak mengalami rangsangan? Apakah kau delusi? Pria kecil sombong. Tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kalau aku bilang bisa maka aku bisa. Kalau aku bisa melakukannya, apa yang akan kamu lakukan? Terserah kau sajalah. Kalau aku berhasil, aku akan membuatmu berlutut dan menampar dirimu sendiri 100 kali bagaimana? Apa kau mencoba mengambil keuntungan dariku? Apa kau percaya aku akan membunuhmu sekarang? Kalau kamu tidak berani bertaruh, katakan saja. Aku akan pura-pura kamu kentut saja. Apa yang tidak berani kulakukan? Jika kau benar-benar bisa menghidupkan kembali kakakku, aku akan berlutut dan memanggilmu leluhur. Ye King, bawakan aku set peralatan terbaru. Ya, Berlagak seperti sungguhan. Beraktin. Bocah keluarga ya, kau pikir kau orang macam apa? Apa kau pikir ayahku adalah seseorang yang bisa kau perlakukan sembarangan? Beraninya kau menyentuh ayahku. Aku akan melawannya sampai mati. Bocah keluarga Y, beraninya kau mengganggu ayahku? Aku akan menggali kuburan leluhur keluarga Y-mu. Aku akan memastikan leluhur keluarga Y-mu tidak pernah beristirahat dengan tenang. Semuanya hentikan. Apakah tidak ada keadilan lagi? Kakakku sudah tiada. Jangan biarkan dia pergi dengan tenang. The film was translated kamu and sudah bangun. narrated by M Aku, Media. ada apa denganku? kakek. Kau membuatku takut setengah mati barusan. Xingchen yang menyelamatkanmu. Kakek Fen, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Beberapa tahun terakhir ini, aku belum pernah merasa senyaman ini. Kakak Xingchen. Terima kasih. Anak keluarga ya. Aku punya masalah ini selama hampir 10 tahun. Banyak dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kamu menyembuhkannya? Kakek Fen, kamu tidak sakit beberapa tahun terakhir ini. Tapi racun laten sudah ada di tubuhmu. Apakah kamu mengatakan seseorang beracuniku? Siapa? Siapa yang berani meracuni orang tua itu? Orang yang meracunimu sangat berhati-hati. Jumlah yang diberikan setiap hari sangat sedikit. Tubuhmu sama sekali tidak bisa mendeteksinya. Tapi tubuhmu akan memburuk dari hari ke hari. Tidak banyak orang yang berhubungan denganku. Orang yang meracuniku pasti seseorang dari keluarga Fen. Keluarga Fen, ada mata-mata. Apakah yang kuminta sudah siap? Sudah siap. Bagus sekali. Dengan cara ini, Feng Qianhua tidak akan bisa menyangkalnya. Mengapa Tuan tidak mengambil kesempatan ini untuk melenyapkan seluruh keluarga Feng Qianhua? Tangan suci King Won juga telah diundang. Kami sudah pergi mengundangnya. King Wang seharusnya segera tiba. Sangat bagus. Masalah ini tidak boleh terungkap. Keluarga Feng Qianhua harus mati. Orang bodoh keluarga Ye juga harus mati. Feng Qianhua, beraninya kau? Kau benar-benar berani meracuni kakak. Tidak, aku tidak. Buku harianmu jelas menggambarkan proses peracunan. Buktinya sudah jelas. Kau masih mau berdalih? Bertahun-tahun yang lalu, kau cacat dan dipermalukan oleh Xu Yueru. Kau menyimpan pikiran jahat tetapi ingin merugikan keluarga Feng. Tidak, itu bukan aku. Kakak sangat baik padaku. Bagaimana mungkin aku meracuni kakek? Jadi itu kau wanita jahat. Kau tertangkap basah dan masih tidak mau mengaku. Jika kau tahu yang terbaik bagimu akui kesalahanmu, mungkin kakek akan meninggalkanmu mayat yang utuh. Aku tidak akan pernah mengakui sesuatu yang tidak kulakukan. Kau masih berani membantah? Seret dan pukul dia sampai mati. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Bocah keluarga Ye, ini urusan keluarga Feng kami. Itu bukan urusanmu. Kamu memfitnah Qianhua. Aku akan ikut campur. Sekarang buktinya sudah jelas. Apa kau buta? Tidak bisa melihatnya? Hanya berdasarkan buku harian, isinya bisa dipalsukan, dan tulisan tangannya bisa ditiru. Aku bisa menulis buku harian tentang Feng Qiu sekarang juga. Kakak Xingchen benar. Aku tidak menulis buku harian itu. Kakek, aku benar-benar dijebak. Anak keluarga Ye, kau tidak punya hak bicara di sini. Ayah, apa kau hanya akan melihat bocah keluarga Ye ini bertindak liar di keluarga Fengku? Kakek Feng, aku biasanya tidak suka ikut campur urusan orang lain. Tapi ketika Qianhua difitnah, aku harus mencari pelaku sebenarnya untuk membuktikan Qianhua tidak bersalah. Apa yang rencanamu lakukan?
Kakek Feng, Tianhua, jangan khawatir. Aku baru saja menggunakan teknik penyelidikan pikiran pada mereka. Apa itu teknik penyelidikan pikiran? Ini semacam hipnotisme. Awalnya digunakan untuk menginterogasi The agen film militer was terang. translated and Sekarang mereka narrated akan by menjawab apapun Media. yang kutanyakan. Siapa di antara kalian yang meracuni orang tua itu? Keluar sendiri. Sepupu Ciyu. Ciyu, apa yang kau lakukan berdiri begitu jauh di depan? Cepat kembali. Feng Gaudi, beraninya kamu menghentikan Tuan Muda Ye? Aku menganggapmu kaki tangga. Feng Chiu. Mengapa kamu meracuni kakek Feng? Orang tua itu sebenarnya ingin menjadikan Feng Gao yang pewaris. Hanya ayahku yang berhak mengendalikan keluarga Feng. Bagaimana kamu menjebak Tianhua? Sejak hari aku mulai meracuni, aku mulai mencari seseorang untuk meniru tulisan tangan Feng Qianhua. Hanya untuk meninggalkan bukti palsu di buku catatannya. Ayah, jangan dengarkan dia. Dia kerasuka. Dia bicara omong kosong. Masalah aku memilih Feng Gaoyan sebagai pewaris. Aku tidak pernah memberitahu siapapun. Bagaimana dia tahu? Jika aku tidak meracunimu, keberpihakanmu tidak akan pernah diketahui. Ayahku dan Feng Gao yang bersaudara. Kenapa dia bisa mewarisi kekuasaan keluarga Feng? Kenapa ayahku tidak bisa? Ambisi serigala. Keturunan yang malang. Ayah, pasti Yi Xingqian menggunakan semacam sihir jahat pada Ciyu. Kau tidak boleh percaya. Ciyu, bangunlah. Bangun, Ciyu. Ciyu, cepat beritahu kakak bahwa kau hanya kerasuka. Apa yang dia katakan bukanlah kebenaran. Sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, aku tidak punya apa-apa lagi untuk disembunyikan. Orang tua, dulu kau ragu-ragu dan melindungi Feng Qianhua wanita itu. Menyebabkan keluarga Feng tertindas selama bertahun-tahun. Kau sama sekali tidak layak menjadi patriark keluarga Feng. Fang Jiu, demi posisi keluarga. Karena kamu begitu kejam, eksekusi dia langsung sesuai hukum keluarga. Kau ingin membunuhku? Itu tergantung apakah kau punya kemampuan. Tuan Miao, keluarlah. Kaulah yang menghilangkan King Kuda. Menyelamatkan Tuan Tua Feng. Dialah Tuan Miao. Kau harus membunuhnya dengan cepat. Tapi kau harus hati-hati. Dia punya kekuatan. Jadi kenapa? Tidak ada ahli yang bisa menghentikan racun Miao-sanku. Kau sudah terkena bubuk debu mutlaku. Sebentar lagi, daging dan darahmu akan berubah menjadi nanam. Dan kau akan mati berdarah dari ketujuh lubang. Kakak Xingqi. Tuan Miao luar biasa. Nama bubuk debu mutlak cukup bagus. Sayang sekali toksisitasnya terlalu lemah, benar-benar mengecewakanku sampai batas. Kau bagaimana kau masih hidup? Tuan Miao, ada apa? Tidak mungkin. Seorang ahli seni bela diri kuno tingkat 7 di bawah bubuk debu mutlaku juga akan berubah menjadi nanah dan darah. Ingin meracuniku? Semua racun di dunia tidak cukup. Aku murid Sekte Voldo. Kau berani membunuhku? Kau akan menjadi musuh semua dokter racun di Sekte Voldo. Apakah musuhku sedikit? Feng Chiu, sekarang giliranmu. Kakak, aku salah. Aku bersedia menerima hukum keluargaku. Ayah, selamatkan aku. Ayah, Ciyu masih muda. Mohon maafkan dia. Ini bukan lagi masalah keluarga Feng. The film was translated Ayah, and Ciyu adalah putra narrated by satu-satunya. Media. Bisakah kau tega membiarkanku tidak punya putra untuk mengantarku di hari tua? Cucu durhaka. Kakak Xingqi. Bagaimanapun juga Feng Ciyu dan aku adalah saudara. Kenapa kita tidak membiarkannya kali ini saja? Kakek Feng, Tianhua, membiarkannya pergi sekarang. Akan terlambat ketika dia membalas kebaikan dengan kebencian. Kakak Xingqi. Kesehatan kakak baru saja membaik. Jangan membuatnya sedih. Feng Chiu, ingat ini. Hidupmu ini diberikan oleh kakek Feng dan Tianhua. Jika kamu berani berbuat jahat lagi di masa depan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ya, aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Kau bilang Yi Xingqian menyelamatkan kakekmu dan juga membunuh Miao San tangan suci King Wang. Bocah keluarga Ye itu, aku tidak tahu dari mana dia mempelajari beberapa keterampilan tidak ortodoks. Longsha sudah mengirim ahli untuk membantu kita. Sekuat apapun dia, bisakah dia lebih kuat dari orang-orang Longsha?
Yi Xingchen akan mati di tangan Nona Shou cepat atau lambat. Ada yang bisa kubantu? Nona Shou beri saja perintah. Kakak Feng, pil yang baru saja kuberikan padamu dibuat olehku sendiri. Minum satu setiap hari, mulai sekarang. Dan dalam sebulan aku jamin, semua penyakitmu akan hilang. Buku kecil di brankas kakak sudah keluar. Saat itu, aku menyelidiki secara diam-diam dan terang-terangan. Dan baru saat itulah, aku punya buku catatan Kimi. Orang-orang yang berkomplot melawan keluarga Ye, semuanya ada di buku catatan ini. Kakak Xingqi, masalah itu sudah lama berlalu. Jangan terlalu sedih. Setelah aku mengurus Long Xiao dan Su Yaru, aku akan menangani mereka satu persatu. Kakak Xingqi, kita sudah di depan pintu. Kenapa kau tidak masuk dan duduk sebentar? Qianhua, sebaiknya aku tidak pergi. Jangan sampai aku membuat bibi dan pamanmu marah lagi. Kamu sebaiknya cepat kembali. Baiklah, kalau begitu. Qianhua, sudahkah kamu menyiapkan uang untuk mengirim saudaramu ke luar negeri? Ibu, bukankah aku sudah memberimu semua tabunganku? Dari tahun-tahun ini waktu itu. Uangmu yang sedikit itu tidak cukup. Bahkan tidak cukup untuk saudaramu menonton siaran langsung. Itu semua uang hasil kerja keras yang kudapat dari pekerjaan paruh waktu. Aku tidak punya lebih dari itu. Apa yang kau teriakkan? Apa salahnya menghabiskan sedikit uangmu? Bukankah dia saudaramu sendiri? Pikirkan cara lain. Aku tidak bisa. Berhenti. Kudengar Yi Xingchen ada di kota Yinjiang. Dia telah menimbulkan cukup kegempara. Bahkan gubernur militer Chen harus memberinya muka. Biaya kuliah yang hanya ratusan ribu ini. Dia seharusnya bisa mendapatkannya kan? Ibu, aku tidak akan meminta uang pada kakak Xingqi. Kamu. Apa salahnya meminta uang padanya? Berapa banyak penderitaan yang kau alami untuk menyelamatkannya? Berapa banyak penderitaan yang kami alami bersamamu? Apa kau punya hati nurani? Ini dua hal yang berbeda. Bagaimanapun juga, aku tidak akan meminta uang pada kakak Xingqi. Jika kau tidak mendapatkan uang untuk saudaramu, maka jangan akui aku sebagai ibumu di masa depan. Apa yang kau teriakkan? Aku bahkan tidak bisa menonton siaran langsung gadis itu lagi. Siaran langsung apa? Kau sudah menatap begitu lama sampai bodoh. Semua uang di rumah sudah habis kau pakai. Kau tidak akan membiarkan aku melihat kakak perempuanku. Aku tidak mau hidup lagi. Kau. Nak. Feng Qianhua. Jika sesuatu terjadi pada saudaramu, jangan kembali ke keluarga ini. Kau tidak mampu membayar goresan mobil Nona Shou? Kenapa kau memarahiku hanya karena melihatnya? Kau binatang. Kau tidak layak melihat mobil Nona Shou? Bisakah kau membelinya meskipun hanya melihat? Keluar dari sini sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Tuan muda, itu adik Nona Feng, saya akan pergi membantunya. Aku tahu itu adik Qianhua. Dia sudah dimanja sejak kecil. Ada baiknya dia menderita sedikit. Lagi pula seseorang sudah mengambil tindakan. Aku akan menunggu dan melihat. Ya tuan muda. Bukankah itu hanya mobil rusak? Apa yang akan kau lakukan tentang itu? Mobil rusak dihancurkan. Hancurkah? Ya. Hancurkah? Keluarga Feng kami di kota Yunjian juga merupakan tokoh yang terkenal. Kami tidak bisa dengan mudah mundur. Xiao Qing, cepat rekam itu. Ya. Kurasa kita lupakan saja. Lagi pula mereka tidak benar-benar melakukan apapun padaku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa keluarga Feng masih butuh reputasinya? Kau berani menghancurkan mobilku? Kurasa kau sudah bosan hidup. Dia yang menghancurkannya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Qianhua, ada apa? Sesuatu terjadi pada saudaramu. Jadi kau Feng Qingshu? Kau menghancurkan mobil nonaku. Jadi kau harus membayarnya. Aku tidak punya uang. Tidak punya uang. Gampang, aku akan melemparmu ke laut untuk memberi makan ikan. Anggap saja itu bayaranmu untuk mobilku. Ibu, selamatkan aku. Aku beri kau waktu 3 jam untuk membawa 1 juta ke sini. Kalau tidak, aku akan melemparnya ke laut untuk memberi makan ikan. Mengapa teleponnya terputus? Qianhua, kamu harus memikirkan sesuatu. Dia satu-satunya putraku. Kamu tidak bisa hanya melihat saudaramu mendapat masalah. Sudah berapa kali kukatakan padamu bahwa kau memanjakannya. Cepat atau lambat itu akan menyebabkan masalah. Hentikan omong kosong itu dan pikirkan solusi. Aku tidak punya solusi. Kalau kita tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan pernah berubah. Jika kamu tidak memikirkan cara aku akan keluar dan meminjam uang, bagaimanapun kamu harus membayar kembali semua uang ini.
Cepat lepaskan adikku. Kakak, kau akhirnya datang menyelamatkanku. 1 juta sudah ada di sini. Aku tidak punya 1 juta. Apa yang kau lakukan di sini jika tidak punya uang? Lumayan kecantikan berfigur. Tinggal di klubku selama 2 bulan. Itu juga bisa digunakan untuk melunasi utang. Aku tidak akan ikut denganmu. Aku sarankan kau cepat lepaskan adikku. Apa yang kau lakukan itu ilegal. Menurutmu, kau berencana mengingkari utang? Berapa mobil itu harus diganti rugi. Aku tidak akan membayar kurang sepeser pun. Tapi masalah ini seharusnya diadili oleh polisi. Polisi? Aku sangat takut. Ayo, lempar dia ke laut. Beri dia makan ikan. Kakak ipar. Kakak iparku. Kakak Xingqi. Berlutut, minta maaf pada kakak iparku. Jadi dia kakak ipar Tuan Muda Ye. Tapi dia menghancurkan mobil nonaku. Berapa harga mobilmu? Aku akan membayar 10 kali lipat harganya untuk membelinya. Sungguh gerakan yang megah. Sayang sekali sebanyak apapun uangmu, kau tidak akan punya umur untuk menghabiskannya. So Yaru, bukan berarti kamu belum pernah mengepungku sebelumnya. Apa kamu pikir kamu lawanku? Orang yang ingin membunuhmu hari ini, bukanlah aku. Dia Xingqi. Aku beri kau nilai karena punya kemampuan. Bisa membuat Long Xiao mengirimku ke sini. Di manakah Long Xiao? Apa aku butuh Long Xiao untuk berurusan dengan membunuhmu? Aku dipanggil Pisau Hitam, seorang jenderal perang divisi pelopor, seni bela diri kuno tingkat 5. Jadi kenapa anjing-anjing penjilat di sekelilingnya itu tidak akan ada satu pur yang tersisa? Pisau hitam ya, kamu punya sedikit kekuatan, tapi tidak banyak. Mari mati bersama. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan dalam yang begitu kuat? Kamu pergi duluan. Long Xiaomu akan segera tiba di sini. Lepaskan panah. Qianhua. Tuan Muda, haruskah kita mengejar? Sakit. Kingsu, apa kabar? Kakak ipar, Anda harus menyelamatkan saya tidak ingin mati. Tang Long, jangan kejar. Di mana kamu terluka? Pergelangan tangan saya terasa terbakar sakitnya. The Kakak film ipar, was translated apakah cedera saya and sangat serius? narrated by Katakan yang Media. sebenarnya. Saya bisa bertahan. Memang sangat serius. Jika kamu pergi ke rumah sakit lebih lambat lagi, itu akan sembuh. Kingsu, berhenti main-main. Pulanglah bersamaku. Kakak ipar, Anda harus mengirim saya kembali. Saya takut orang jahat akan datang dan menangkap saya lagi. Baiklah, aku akan mengantarmu kembali. Dia terlihat cukup baik. Tapi untuk layak bagi Qianhua kami, dia masih jauh dari itu. Ibu, jangan berkata begitu. Kakak ipar baru saja menyelamatkan saya. Diam, kau tidak boleh memanggilnya kakak ipar. Dia ingin menjadi kakak iparmu. Itu tidak akan mudah. Ibu, kakak Xingchen juga tidak bermaksud begitu. Jangan bicara omong kosong. Qianhua, aku tulus ingin menikahimu. Bibi, kamu bisa meminta syarat apapun yang kamu punya. Kau mengatakannya sendiri. Jadi jangan menarik kata-katamu. Dengarkan baik-baik. Kau ingin menikahi Qianhua kami. Pertama beli villa besar di ibu kota provinsi. 8.800.000 untuk mas kawin. Juga kau harus bertanggung jawab atas biaya sekolah Kingshu. Bekerja, menikah dan punya anak. Ibu, saya bisa mengurus anak sendiri. Tidak perlu kakak ipar membantu. Maksudku, biarkan dia membantumu membesarkan anak-anak. Ibu, apa yang kau katakan semakin keterlaluan. Menurut syarat-syaratmu, aku mungkin lebih baik tidak menikah seumur hidup ini. Bibi, syarat-syarat ini bukan masalah. Omong kosong ini sampai ke langit. Beli vilanya dulu sebelum kau bicara apapun lagi. Qianhua, antarkan dia keluar. Kakak Xingqi, mama saya bicara omong kosong. Jangan pedulikan dia. Menurutku apa yang dia katakan masuk akal. Qianhua, setelah kembali aku sibuk dengan balas dendam. Aku memang telah mengabaikanmu. Aku berjanji padamu. Aku pasti akan membuatmu wanita paling bahagia di dunia. Kakak Xingqi, selama kau ada di sisiku, aku sangat puas. Ibumu, maka masuklah ke mobil dengan patuh. Apakah mudah bagiku membesarkanmu hingga secantik ini? Apakah kau ingin menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih, yang ditunjuk-tunjuk dan dimaki orang? Ibu, lupakan saja jika kakakku tidak mau bertemu Tuan Muda Liu itu. Kurasa Tuan Muda Ye adalah kakak ipar yang cukup baik. Apa yang kau tahu? Kau masih harus membandingkan 3 toko sebelum membeli sesuatu. Kakakmu masih muda dan cantik. Apa salahnya pergi kencan buta dengan beberapa pria lagi? Tuan Muda Liu Anda di sini. Biarkan saya memperkenalkan Anda. Ini putriku, Feng Qianhua. Itu putraku, Feng Qingshu.
Cantik. Memang cantik. Apakah kau tahu sopan santun? Cepat sapa Tuan Muda Liu. Ibu, ada apa dengan matamu? Tuan Muda Liu yang disebut-sebut ini sama sekali tidak setampan kakak iparku Xingche. Bocah kecil, apa yang kau tahu? Apakah ketampanan bisa dimakan? Pria harus memperhatikan kekuatan. Tuan Muda Liu, anak ini tidak tahu apa-apa. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Tuan Muda Fangka. Seperti yang diduga muda dan bodoh. Apa kau mencoba mencari gara-gara? Tidak. Aku hanya ingin memberitahu adik kecilku beberapa kebenaran. Bagaimanapun kita akan segera menjadi keluarga. Kau tahu syarat-syarat yang ibu, saya tetapkan, berani-beraninya kencan buta denganku. Selama Nona Feng bersedia menjadi pacarku, tentu saja aku tahu. 20 juta tunai. Segera transfer uangnya ke rekening bibimu. Ini kunci villa di ibu kota provinsi. Aku tawarkan kepadamu sekalian. Kau mengatakannya seolah itu nyata. Siapa yang tidak bisa menyombong? Villa di ibu kota provinsi sudah direnovasi. Silakan Nona Feng memeriksanya bersama bibimu. Qian Hua, cepat masuk mobil. King Shu, cepat masuk mobil. Kak, setidaknya kau harus pergi dan melihat. Bagaimana jika Tuan Muda Liu ini hanya membual? Kalau begitu kita bisa langsung menampar wajahnya. Aku tidak akan pergi. Jika kau tidak pergi, bagaimana kau akan melewati ibu? Tang Long, Nona Feng, Tuan Muda sudah membeli area villa terbaik di ibu kota provinsi. Untukmu. Silakan pergi dan ambil kuncinya. Tuan Muda apa? Area villa terbaik di ibu kota provinsi apa? Nah, dari mana kau datang? Beraninya kau pura-pura bodoh di depanku? Siapa aku tidak ada hubungannya denganmu? Kau tidak mampu bergol dengan Tuan Mudaku. Kacang suci. Siapa Tuan Mudamu? Tuan Mudaku adalah Yi Xingchen keturunan keluarga Ye. Yi Xingchen? Bukankah dia pembawa sial keluarga Ye? Dia mungkin bahkan tidak mampu membeli gubuk. Beraninya dia bilang dia membeli villa terbaik di ibu kota provinsi? Meskipun membual tidak dikenakan pajak. Kau tidak bisa membual seperti itu kan? aku tidak akan membiarkanmu bicara tentang kakak Xingchen-ku seperti itu. Nona Feng, dia benar-benar pembohong. Jika kau tidak percaya, tanyakan padanya. Area villa terbaik di ibu kota provinsi. Yi Xingchen tidak berani datang. Dia mengirim antek untuk melengkapi jumlah. Apa maksudnya dengan ini? Nona Feng, silakan masuk ke mobil. Bibi, kau yang memintaku datang hari ini. Feng Qianhua, beraninya kau tidak mematuhi pengaturanku? Bukankah kau hanya ingin villa besar dan uang? Kakak Xingchen-ku punya semua itu. Apalagi yang tidak membuatmu puas? Aku lebih akrab dengan kakak ipar Xingji. Bibi, apa yang harus kita lakukan? Kemana kau membawa putra dan putriku? Setidaknya kau harus mengatakan sesuatu. Sesuai instruksi Tuan Muda Ye, bawa Nona Fangka. Moonbai area villa terbaik di ibu kota provinsi. Tidak mungkin. Moonbai adalah area villa terbaik di ibu kota provinsi. Hanya orang-orang yang benar-benar kaya dan berpengaruh yang bisa membeli villa di sana. Pembawa sial keluarga Ye tidak mungkin bisa mendapatkan tiket. Akulah yang punya villa di Moonbai. Bagaimanapun kalian semua akan pergi ke tempat yang sama. Sama saja. Bibi. Halo Nona Shou, Feng Qianhua sudah dijemput oleh anak buah Yi Xingji. Kemana mereka pergi? Mereka juga akan ke Moonbai. Tidak mungkin. Yi Xingchen tidak mungkin mampu membeli rumah di Moonbay. Ikuti mereka dan lihat apa yang terjadi. Baiklah. Aku belum pernah melihat kalian sebelumnya. Kalian terlihat asing. Tentu saja belum. Dia hanya menyewa villa itu sehari. Aku tidak tahu siapa yang begitu putus asa demi uang. Sampai mereka mau menyewakannya kepada sembarang orang. Tuan Muda Liu, kau di sini. Apa kau mengenalnya? Kurasa aku mengenalnya. Bukankah sebentar lagi akan dibuka? Aku bisa mengajarimu. Kenapa kau menghentikanku? Tuanku adalah pemilik VIP di sini. Silakan biarkan kami lewat segera. Kulitmu lebih tebal dari tembok kota. Aku sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Aku belum pernah mendengar ada pemilik VIP. Itu karena penjaga keamanan tidak mengenalinya. Tuan Muda Liu, memang benar ada pemilik baru pindah kemarin, tapi aku belum sempat bertemu dengannya. Jadi kenapa? Ada banyak orang kaya, tapi tidak akan pernah ada orang dari keluarga Ye. Kau pembawa sial terkutuk. Tolong jaga ucapanmu. Kesabaranku terbatas. Bagaimana ini? Saya benar-benar ingin menantang batas kesabaran Anda. Anjing terkutuk keluarga Ye. Anjing terkutuk keluarga Ye. Anjing terkutuk keluarga Ye. Tanglong, jangan pedulikan orang gila itu. Ya,
Kakak Xingqi, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Vilanya ada di depan. Tinggal menunggu kamu mengambil alih. Sombong. Teruslah menyombong. Saya belum mendengar suara kesombongan yang meledak. Siapa orang ini? Saya salah satu pemilik paling terhormat di area villa ini. Dari keluarga Liu Kota Yunjiang, tuan muda tertua Liu. Hari ini saya di sini untuk kencan buta dengan Nona Feng Qianhua. Jika kau tahu dirinya lah, saya mungkin mempertimbangkan untuk tidak memukulmu. Qianhua adalah istriku. Kamu bisa pergi. Dengan apa kau akan bersaing denganku? Villa Sawael? Yi Xingsen, bajingan kau. Yang kuinginkan adalah villa dengan sertifikat hak milik. Dengan nama putriku di sertifikat hak milik. Beraninya kau menyewa villa untuk menipuku? Ibu, aku tidak mau villa apapun. Masalah ini tidak bisa didiskusikan. Yi Xingsen, jika kau tidak punya villa, pergi secepatnya. Kakak Xingqi, abaikan dia. Ayo pergi. Qianhua, vilanya menunggu kamu untuk memeriksanya. Bagaimana kita bisa masuk? Jika kau seorang pemilik, kau hanya butuh kunci. Satpam, jangan mempersulitnya. Dia hanya menyewa villa ini untuk sehari. Pemilik aslinya tidak akan sebodoh itu memberinya kunci. Aku lupa. Villa yang kubeli tidak butuh kunci. Hanya butuh pengenalan wajah. Masih butuh pengenalan wajah? Semua pemilik punya kunci. Orang udik memang bodoh. Biar kutunjukkan padamu. Kakak ipar kali ini kau benar mempermalukan diri sendiri. Biar kau dapat untungnya. Ayo masuk bersama. Uang yang kau simpan dipakai untuk menyewa villa. Jangan disia-siakan. Feng Qianhua, bukankah kau akan pergi dengan Tuan Muda Leo? Reputasi keluarga Feng, semuanya telah hilang karenamu. Keluarkan alat pengenalmu. Verifikasi berhasil. Seluruh area villa. Hanya 3 pemilik platinum yang bisa menggunakan pengenalan wajah. Jadi pemilik baru yang pindah kemarin adalah Anda tua. Mustahil. Saya juga pemilik di sini. Mengapa saya harus membawa kunci? Pemilik di dalam diberi peringkat. Hanya pemilik platinum yang punya kekuatan besar. Tidak akan pernah menjual asa di sini. Kalian pemilik kecil menjual rumah kalian begitu rantai modal putus. Saya merekam wajah cukup setiap hari. Bisakah kita masuk sekarang? Silakan lewat sini. Menyewa villa dan bahkan menyiapkan 1 set penuh sandiwara. Saya harus membongkar topengmu. Sangat mewah. Ini bukan tempat untuk manusia. Ini tempat untuk dewa. Saya sudah sebesar ini. Ini pertama kalinya saya melihat rumah seindah ini. Anak bodoh ini milik kakakmu dan milikmu juga. Di masa depan kau bisa datang dan tinggal di sini setiap hari. Ibu, jangan bicara omong kosong. Ini rumah kakak Xingqi. Dia ingin menikahimu. Dia harus menukar villa untuk itu. Qianhua, apakah kamu suka? Aku suka, tapi apa kau benar-benar membelinya? Berapa banyak uang yang dibutuhkan? Jika kamu suka ini, akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Suka ya suka. Tapi tempat ini terlalu mewah. Menurutku itu tidak perlu. Qianhua, jangan bantu si itu membereskan masalah. Kurasa villa ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Ibu, aku tidak suka tinggal di rumah besar. Apa hubungannya dengan kakak Xingqi? Bibi punya mata yang jeli. Saya baru saja bertanya dengan jelas. Pemilik villa ini adalah Bos Jiang, orang kaya dari ibu kota provinsi. Bagaimana kau menipu? Kunci dari tangan Bos Jiang? Aku belum pernah bertemu Bos Jiang yang kau bicarakan. Yi, kau berani menipu ibu mertuamu. Nah, Qianhua, ayo pergi. Bibi villa saya asli. Saya akan mengajak Bibi dan Qianhua melihat-lihat. Aku tidak akan pergi kemanapun. Bibi, kau salah paham. Aku belum pernah bertemu Bos Jiang. Itu karena Tanglong yang mengurus semua prosedur pembelian rumah. Teruslah menyombong. Tanglong, apa kau membawa kontrak pembelian rumahnya? Tua, kontraknya sudah diisi. Tinggal menunggu Nona Feng menandatanganinya. Qianhua, asalkan kau menandatangani namamu di kontrak itu, villa ini akan menjadi milikmu. Kakak Xingqian, kau sangat baik padaku. Apakah mencetak kontrak di jalanan harganya 10.000 rupiah? Jadi biaya menipu gadis semurah itu? Diam, beraninya kau berbicara kasar lagi kepada tuan mudaku. Saya tidak akan sopan. Saya sangat takut. Saya beritahu kau, saya sudah memberitahu sekretaris Bos Jiang. Dia akan segera datang untuk membongkar kedokmu. Baiklah, aku akan menunggunya di sini. Suruh dia cepat. Apa kau mau saya mengantar untuk menjemputnya? Siapa yang punya banyak waktu untuk disia-siakan bersamamu? Bibi, saya akan mengajak Bibi dan Qianhua melihat villa saya. Aku tidak akan pergi. Kalau kau tidak pergi, aku akan pergi. Bibi, saya akan mengajak Bibi melihat-lihat dulu. Saya percaya ketika Qianhua melihat kebenarannya, dia akan mengerti niat baikmu. Kingshu, ayo pergi. Kakak ipar, saya akan pergi memeriksa kekuatan sebenarnya anak itu. Kakak Xingqian,
jangan marah pada ibu saya. Aku tidak akan Qianhua. Cepat tanda tangani kontraknya. Besok kau bisa memindahkan keluargamu ke sini. Aku akan mengirim orang untuk melindungi sekelilingnya. Kau tidak perlu khawatir tentang apapun di masa depan. Kau dan keluargamu akan terluka. Kakak Xinchen, kau sangat baik. Tapi aku benar-benar tidak terbiasa tinggal di sini. Kalau kita benar-benar harus pindah, aku lebih suka klinikmu. Klinik Tianxi. Lingkungannya indah dan juga ada aroma herbal yang menyegarkan. Tinggal di sana, aku merasa santai dan bahagia baik secara fisik maupun mental. Karena kau menyukainya, aku akan meminta Tang Long menjemputmu besok. Tunggu aku. Nona Feng, saya sudah menunggu lama. Silakan masuk mobil. Kau salah orang. Aku tidak akan ikut denganmu. Tuan Muda Liu, anak ini tidak tahu apa-apa. Jangan dimasukkan ke hati. Bibi, Nona Feng. Ayo cepat pergi. Tuan Muda Liu Ke, kau mau membawaku kemana? Tentu saja ke villa saya. Bukankah bibimu sudah menyetujuinya kemarin? Aku punya musuh bernama Xu Yuru. Bisakah villamu melindungiku dan keluargaku? Tentu saja. Jangan khawatir tentang Xiu Yurou, atau Yuan Yurou, atau siapapun. Benar, Tuan Muda Liu sangat mampu. Hai Tuan Muda Liu. Ya Tuhan, anakku, putriku. Ibu, putriku. Ibu. Nah, kau baik-baik saja. Ya Tuhan, siapa orang-orang ini? Siapa lagi kalau bukan dia? Hanya bisa Xu Yuru. Ibu siapa Tuan Muda Liu itu? Dia lari lebih cepat dari kelinci tadi. Nona Fen, cepat ajak keluargamu masuk mobil. Aku tidak tahu, apakah Xu Yuru masih punya jebakan lagi. Ibu, ayo pergi. Menyelamatkan nyawa kita adalah prioritas utama. Ya, ayo pergi. Hanya tempat ini. Atapnya terlihat seperti terbuat dari jerami. Apa orang bisa tinggal di sini? Menurutku tinggal di sini cukup bagus menenangkan. Ini semua salahmu karena tidak tahu yang baik untukmu. Kalau tidak, aku sudah lama tinggal di villa besar. Ibu orang yang bisa membuatmu tinggal di villa. Barusan kabur seperti tikus melihat kucing. Bibi Qianhua, jangan khawatir. Aku sudah mengirim Raja Harimau untuk berjaga 24 jam sehari. Tenang saja dan tinggallah di sini. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jangan terlalu membual. Tang Long, bawa Bibi dan Tuan Muda Feng ke kamar di lantai atas untuk beristirahat. Ya Tuan Muda. Kakak Xinchen, aku merepotkanmu. Ini bukan salahmu. Aku harus mencari cara agar Bibi menyukaiku. Benar. Apa kau tahu keinginan terbesar Bibi? Meskipun ibu saya serakah akan kekayaan dan status, kekhawatiran sebenarnya adalah ayahku. Ada apa dengan Paman? Hubungan orang tuaku tidak baik. Aku tidak tahu alasan pastinya. Tapi aku bisa tahu kalau ibu saya ingin ayahku menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. The film Tapi was mereka bertengkar setiap kali translated bertemu. and narrated by Kadang-kadang, Anna Media. mereka bertengkar hebat. Jika kita membawa Paman ke sini, Bibi seharusnya merasa lebih baik. Tapi tidak ada yang tahu di mana ayahku. Dia bilang dia sibuk dengan urusan perusahaan sepanjang hari. Tapi aku sudah beberapa kali pergi ke perusahaannya. Dia tidak ada di sana. Jangan khawatir. Aku akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Dekorasi ini terlalu sederhana. Ibu lihat siapa yang datang. Ayah, anak-anak. Kau di sini. Kenapa kau tidak membawa koper? Aku kembali untuk melihat anak-anak dan aku akan pergi. Kami semua sudah pindah ke sini. Kenapa kau tidak ikut juga? Perusahaanku sangat sibuk, aku harus bekerja keras untuk mencari uang. Kalau tidak kalian mau makan apa? Lihat apa yang kau katakan. Seolah-olah tanpamu aku dan anak-anak tidak akan punya apa-apa untuk dimakan atau diminum. Kau tahu kenapa aku tidak mau kembali? Lihatlah mulutmu itu. Betapa buruknya kata-katamu. Rubah betina bicara manis. Pergi cari rubah betina kalau begitu. Jangan pikir, aku tidak tahu tentang semua hal baik yang sudah kau lakukan di luar. Aku memberimu muka di depan anak-anak. Bagaimana dengan rubah betina? Rubah betina lebih cantik darimu. Lihatlah semua bintik di wajahmu ini. Biar kulihat. Membuatku ingin muntah. Ayah, kau sudah keterlaluan. Wajah ibuku. Tidak ada bintik sama sekali. Kau bisa bertanya pada ibumu tentang itu. Ibu jangan terlalu sedih. Ayahku hanya bicara karena marah. Kau tidak berbakti pada ayahmu seperti ini. Aku tidak mau hidup lagi. Bibi tidak hanya memiliki bintik di wajahnya, tapi juga sering merasa berdebar, dan sering terbangun di tengah malam. Kau benar-benar menyuruh seseorang menyelidikiku?
Ibu jangan salah paham, keterampilan medis kakak Xingchen luar biasa. Dia tahu masalah orang hanya dengan sekali lihat, sama sekali tidak perlu ada yang menyelidikimu. Katakan saja padaku, apakah yang dia katakan benar atau tidak? Bibi, asalkan kau memberiku 10 menit. Aku bisa membuat bintik di wajahmu hilang seketika. Ibu mertuamu sudah hidup lebih lama daripada kau makan nasi. Jangan membual di depanku. Bekas luka di wajahku disembuhkan oleh kakak Xingchi. Dia menyelamatkan nyawa kakek. Ibu, kakak Xingchen tidak mudah mengobati orang. Jika ibu melewatkan kesempatan ini, akan sulit didapat lagi. Nah, aku peringatkan kau, jika kau tidak bisa menyembuhkan bekas luka di wajahku, aku tidak akan mengizinkanmu melihat putriku di masa depan. Bibi, kalau begitu tolong janjikan satu syarat padaku. Jika aku menyembuhkan bintik di wajahmu, tolong jangan mempersulit Qianhua di masa depan. Lakukan dulu sebelum bicara. Baiklah, Qianhua. Kau akan menjadi asistenku dan mengoleskan obat untuk Bibi. Baiklah, Kau Xiao. Kau jalan. Tuan Muda Liu. Apa kau gila? Nona Xiao. Aku melakukan banyak hal untukmu. Kau bahkan berani mengirim orang untuk menyerangku? Kau benar-benar licik. Aku mengirim seseorang untuk menyerangmu. Apa kau salah orang? Orang yang menyerangku memberitahuku secara pribadi. Apa kau mau aku menangkapnya dan menyuruhnya menghadapimu? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Berpura-pura. Kau terus saja berpura-pura denganku. Kau dari Long Shao. Aku memang tidak berani mengganggumu. Tapi ingat ini. Di masa depan tidak akan ada yang berani melakukan apapun untukmu lagi. Pergi. Ini pasti perbuatan Yi Xingchen. Tujuan keluarga Yi sangat sederhana. Yaitu mengisolasi kalian dari segala sisi. Sama seperti di awal. Segala sisi mengisolasi keluarga Yi. Dan bersekongkol untuk menindas keluarga Yi. Dia tidak bisa mengalahkanku saat itu. Sekarang dan di masa depan dia tetap tidak akan bisa mengalahkanku. Kekejaman. Tidak dikatakan. Itu dilakukan. Menggunakan Feng Qianhua untuk menahan Yi Xingchen terlalu lambat. Aku ingin membunuhnya secara langsung. Sangat bagus kita punya ide yang sama. Ibu, cepat lihat. Lihat sudah kubilang kah, keterampilan medis kakak Xingchen adalah yang terbaik di dunia. Siapa tahu metode tidak ortodoks apa yang dia gunakan. Bagaimana ini bisa disebut metode tidak ortodoks? Ini adalah keterampilan medis yang asli. Ibu terlihat lebih The muda film lebih was dari 20 translated tahun. and Apa sebegitu narrated by berlebihan? M Media. Kurasa jika paman melihat Bibi sekarang, dia akan terkejut. Benar apa yang ayah lakukan sudah keterlaluan. Dia harus diberi pelajaran. Kudengar paman menghadiri resepsi malam ini. Qianhua, kenapa kau tidak menemani Bibi menemui paman? Ayo pergi sekarang. Hei Kingsu. Kau mau kemana? Kakak ipar, momiku tidak ada di rumah hari ini. Aku mau keluar sebentar. Para nona muda melakukan kegiatan di luar hari ini. Kesempatan ini langka. Kalau begitu bagaimana kalau aku akan meminta Zhu Yeking mengantarmu? Kakak ipar, kau terlalu baik. Ayo pergi bersama. Aku tidak pergi. Ayo pergi kakak ipar. Ayo pergi bersama. Halo semuanya, saya Mei Mei. Halo semuanya, saya Situ. Xiaomei. Teriaka. Xiaomei. Kakak ipar. Meskipun kau sudah punya kakakku, kau harus santai kadang-kadang. Ini adalah streamer wanita paling populer di online. Situ-situ dan show Mei Mei. Hanya ketika perusahaan siaran langsung mengadakan acara offline, kau bisa melihat mereka. Xiaomei. Su Mei Mei selalu menindas Situ Susu di siaran langsung. Dan membuat Situ Susu menggonggong seperti anjing. Nona Situ adalah yang paling cantik. Yang terbaik di dunia. Nona Situ adalah yang paling cantik. Dari mana datangnya anjing liar ini? Berani melawanku. Dari mana anjing liar ini datang? Gonggong beberapa kali dan biarkan aku mendengarnya. Kau cari mati. Ayo menggonggong. Tidak. Sakit. Lepaskan sakit. Ayo menggonggong. Gugup. Kau. Anjing liar ini makan dengan baik. Punya sedikit tenaga. Kakak iparku adalah. Kakak ipar lihat panggungnya. Ayo pergi. Kau bahkan tidak bisa bertarung. Apa yang kau lakukan di sini? Aku. Bahaya. Kau pergi duluan. Nona Situ.
Dan ada satu pembantu tambahan. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Baiklah, kalau begitu, aku akan membereskanmu dulu. Lalu bunuh dia. Tangkap dia untukku. Aku ingin dia hidup. Wanita ini punya pembantu. Mundur. Ya, Bicara. Siapa kau? Kenapa kau menyelamatkanku? Hanya membantu seorang gadis dalam kesulitan. Mengaku jujur, apa hubunganmu dengan para pembunuh bayaran itu? Awalnya tidak ada hubungan, tapi aku melukai begitu banyak dari mereka berusaha. Sekarang kita adalah musuh. Masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya? Nona, aku sarankan kau jangan marah. Melihat lukamu tidak ringan. Jangan ganti topik. Jika aku tidak salah, aku berhasil menyusup ke pusat medis. Kenapa hanya kau yang ada di sini? Nona Feng bilang dia akan mentraktirku makan malam. Dan bilang ibunya akan datang meminta maaf padaku. Jadi aku datang. Ingin aku meminta maaf padamu? Mimpi saja. Ibu, bukankah kita sudah sepakat untuk menyelesaikan kesalahpahaman dengan Nona Situ? Nona Situ tolong, jangan pedulika. Makan malam akan segera disajikan. Nona Situ, saya akan bersulang untuk Anda. Semoga Anda cepat pulih. Terima kasih. Aku salah dalam banyak hal sebelumnya. Aku akan menyajikan sup untukmu. Anggap saja ini permintaan maaf. Tolong jangan pedulika. Nona Situ Anda sangat perhatian. Semuanya minum selagi hangat. Tidak akan enak rasanya kalau dingin. Nona Situ secara pribadi menyajikan sup untukku. Aku akan tertawa The film dalam was mimpiku. translated and narrated Ibu, apa by yang sedang ibu Amelia. lakukan? Aku juga mau sup. Apakah aku tidak sengaja menabrakmu? Ada racun di sup. Siapa yang berani meracuni sup ini untuk mencelakai tuan muda? Mustahil. Saya membuat semua hidangan ini sendiri. Zhu Yeqing sudah membantu saya selama ini. Bahkan jika semua orang di dunia ingin menyakitiku, Tianhua tidak akan menyakitiku. Aku ingat, Nona Feng dan aku meninggalkan restoran di tengah jalan. Apakah ada orang di sini sendirian selama ini? Saat aku masuk, dia ada di sini sendirian. Saat aku tiba di sini, memang tidak ada siapapun di sini. Tapi itu tidak berarti bahwa aku meracuni sup itu. Kau sendiri yang baru saja menyajikan sup untuk kami. Jika anak anjing itu tidak memakannya karena salah, kamilah yang akan tergeletak di tanah sekarang. Kalianlah yang bilang ingin berdamai. Sekarang kalianlah yang menjebakku. Apa sebenarnya tujuanmu? Apakah kau dijebak atau tidak? Akan segera diketahui. Tanglong, ambil videonya. Ya tuan muda. Semua yang terjadi di restoran hari ini ada di sini. Kakak ipar, apa ini? Pilar yang begitu mawar. Itu hanya Nak, apa yang kau lakukan? Cepat muntahkan. Tidak ada kartu. Tidak ada yang meracuni apapun. Kau bingung. Bagaimana bisa kau membantu wanita jahat ini? Dia akan mengambil nyawa adikmu. Tidak, dia tidak akan. Tidak ada yang akan mati. Tidak akan terjadi apa-apa. Aku akan mati karena ulah kalian berdua cepat atau lambat.
jika mereka tidak memakannya. Mari kita makan saja. Hidangan lainnya pasti baik-baik saja. Kau baru saja mencium kartu itu. Apa kau tidak takut sakit perut? Tidak, aku tidak. Waktu kecil aku menelan kelereng kacai dan paku besi. Tidak terjadi apa-apa sama sekali. Apa kau tidak ingin tahu? Siapa yang meracuninya? Serius. Nona Situ, saya sangat menikmati menonton siaran langsung Anda. Saya penggemar berat Anda. Saya sangat senang bertemu langsung dengan Anda. Tapi saya harap cedera Anda cepat sembuh. Setelah cedera Anda sembuh, tolong cepat pergi. Kau pikir aku yang meracuninya? Aku bilang tidak ada yang meracuninya. Anda adalah Pasi. Cederanya sudah sembuh. Anda tidak bisa terus tinggal di sini di tempat Dokter Carl. Biar ku beritahu rahasia lain. Kakak iparku sangat kuat. Aku sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka yang memprovokasinya dipukuli habis-habisan olehnya. Apa kau memperingatkanku? Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya berharap melihatmu di ruang siaran langsung setiap hari. Melompat-lompat. Sehat dan baik-baik saja. Tanglong. Situ susu. Beraninya kamu mengkhianatiku? Pisau hitam. Bunuh dia. Keahlian pisau hitam sudah meningkat satu tingkat lagi. Jangankan kamu, bahkan Yi Xingchen bukan tandingannya. Wanita celaka. Baru beberapa hari. Dan kamu sudah membicarakanku lagi. Yi Xingchen, kamu akhirnya datang. Tunggu saja kematianmu. Kamu bisa pergi dulu. Long Xiaomu akan segera tiba di sini. Zhou Yueru, aku bisa memberimu kesempatan. Di mana pria dari beberapa tahun lalu itu? Bawa dia keluar. Aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Aku khawatir saat dia datang. Kamu sudah mati. Apa kamu masih akan keras kepala sekarang? Zhou Yueru, pikirkan baik-baik. Aku bisa memberimu kematian yang terhormat. Tidak. Tidak mungkin aku kalah. Yi Xingchen. Lihat ini. Perhatikan baik-baik. Ini adalah salah satu dari 3 pusaka keluarga Yimu. Lukisan Wan Li Jiangsha. Lukisan Wan Li Jiangsha itu telah diwariskan dalam keluarga Ye selama ratusan tahun. Dan sudah lama menjadi simbol keluarga Ye. Apa yang kamu inginkan? Lepaskan aku. Atau aku akan menghancurkan diriku dan lukisan ini bersama. Tuan muda, aku bisa menyerang diam-diam dari belakang. Tanglong bisa mendapatkan lukisan ini dari depan. The Apa film was menurutmu dia akan translated membawa yang and asli bersamanya? narrated by Dia hanya ingin Media. memberitahuku bahwa lukisan Wan Li Jiangshan ada di tangannya. Benar. Di mana yang asli? Hanya aku yang tahu. Kesulitan apa yang ada di situ, Tuan muda? Aku akan menangkapnya dan melemparkannya ke lubang ular sekarang juga. Sampai dia mengaku. Yi Xingchen, aku lebih baik mati daripada mengaku. Kamu tunggu saja lukisan itu. Menghilang begitu saja. Kamu bisa pergi. Sudah direncanakan begitu lama, dan begitu saja membiarkannya pergi. Bukan berarti tidak ada keuntungan. Tuan muda selalu ingin menemukannya. Barang-barang yang hilang dari keluarga Ye. Sekarang pusaka terpenting. Akhirnya ada petunjuk. Dengan cara-cara Zhou Yueru, dia pasti akan mengingat ini dan mempermasalahkannya. Tuan muda, dari dugaanku, karena Zhou Yueru bisa mendapatkan lukisan ini, maka 2 pusaka keluarga lainnya, dia seharusnya juga tahu di mana letaknya. Dia tahu kesalahannya tak termaafkan. Dia cari banyak jimat pelindung. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanglon, pergi dan cari tahu 2 item yang tersisa. Apakah itu juga ada di tangan Zhou Yueru? Zhu Yeqing, kamu terus selidiki keberadaan Long Xiao. Ya, Tuan muda. Ya, Tuan muda. Semuanya, ini adalah item terakhir lelang hari ini. Wan Mingbing, satu-satunya di dunia. Harga mulai 100 juta. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 10 juta. 110 juta, 200 juta, 300 juta, 500 juta. Kakakku menyukai Din. Kuharap kau bersedia melepaskannya. Keluarga Qian akan mengingat kebaikan semua orang. Tuan muda Qian terlalu sopan. Tentu saja aku akan memberi hormat kepada Tuan Qian. 500 juta sekali. 500 juta 2 kali. 500 juta. 1 miliar. Boleh ku tahu bagaimana memanggil saudara ini? Ye Xingchen. Keluarga Ye dari kota Yunjian. Keluarga Ye. Apakah itu keluarga Ye yang musnah? Kupikir semua anggota keluarga Ye sudah tiada. Apa kau tahu berapa 1 miliar itu?
Dan kau berani mengangkat papan tawaranmu? Yi Xingse, kamu perlu memikirkan ini baik-baik. Bicara omong kosong di sini akan membuatmu ditangkap. Jadi itu anjing berkabung keluarga Ye. Kau tidak pantas menentangku, Qian Fenghua. Nah, kusarankan kau menyerah secepatnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. 2 miliar. Yi Xingse, kamu benar-benar tidak tahu ya? Seluruh kota Yunjiang harus memberi muka pada orang tua itu. Kamu bertindak liar di tempat yang salah. 3 miliar. Siapa yang mengirimmu? Untuk sengaja menentangku? Tidak ada yang bisa menyewaku. Aku hanya membeli apa yang kusuka. Kalau punya uang, bersainglah denganku. Kalau tidak punya uang, maka pergi. Kau mencari mati. Aku akan memberitahumu The hari film ini. was translated Mengapa laut itu asil? and narrated by M Media. Kau. Manajer Ma, dia berani memukulku? Apa kau buta? Manajer Ma, semua orang adalah tamu. Apa kamu mau memihak salah satu? Tidak ada yang diizinkan membuat masalah di rumah lelangku. Silakan pergi. Gesek kartunya. Segera muat Wan Mingding ke truk. Manajer Ma, sedang apa? Bodar, diam. Seseorang, usir mereka untukku. Nah, tunggu saja. Masa memberi hormat kepada tuan muda? Jadi kamu adalah orang tuanku. Tuanmu tidak hanya memiliki rumah lelang ini, tapi bahkan 5 grup bisnis super teratas di negara ini juga didirikan olehnya. Tuan muda Wan dan segala sesuatu di grup bisnis itu bisa Anda gunakan kapan saja. Belum untuk sekarang. Kirim saja Wan Mingding ke pusat medis Tianxi. Ya. Serang. Berani menyerang tuan muda secara diam-diam? Bersiaplah untuk mati. Kau berani membunuhku? Kau tahu siapa di belakangku? Kau sebenarnya. Ampuni aku. Xu Yuiru yang menyuruhku melakukannya. Harta apalagi dari keluarga Ye yang dia miliki? Lukisan Wan Li Jiangsha. Di mana lokasinya? Aku tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu. Aku belum pernah melihatnya. Kalau mau hidup, lakukan seperti yang kukatakan. Keluar. Aku tidak akan meminumnya. Maaf bos, Chu Tuan. Apa yang kau khawatirkan di sini? 8. Tuan muda Qian, silakan duduk. Ini hanya masalah lamaku, kau tahu. Jangan khawatir. Bukankah itu sebabnya aku datang untuk membawakanmu obat? Bukan berarti aku tidak percaya padamu. Aku sudah minum ratusan jenis obat. Tidak ada satupun yang manjur. Obat yang diberikan oleh Yi Xingje. Apa kau percaya? Yi Xingje? Kau bisa mendapatkan obat darinya? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Keluarga Shu kami punya dendam darah dengannya. Sudah cukup baik jika dia tidak membunuhku. Meskipun dia punya dendam dengan keluarga Shou. Tapi Nona Shu punya apa yang paling dia inginkan. Apa? Pusaka keluarga Ye. Wan Li Jiangshantu. Nona, saya punya berita. Hari ini rumah lelang akan melelang sebuah lukisan bernama Wan Li Jiangshantu. Sudah diverifikasi. Memang benar itu yang dari keluarga Ye. bagaimana mungkin ini? Ayah, apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Apa kamu tahu itu adalah jimat kita? Itu untuk menyelamatkan hidup kita. Aku hanya memberikannya kepada Qian Fenghua. Itu tidak ada hubungannya dengan Ye Xingje. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah lelang hari ini. Barang penutup. Wan Li Jiangshantu. Usianya 600 tahun. Harga awal 100 juta. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 10 juta. 110 juta. 200 juta. 300 juta. 500 juta. 1 miliar.
Sepertinya tuan ini bertekad untuk memenangkan lukisan ini. 1 miliar sekali. 1 miliar 2 kali. 1 miliar. 2 miliar. 2 miliar untuk membeli lukisan. Apakah nona muda keluarga Jos kaya itu? So Yueru, aku tidak menyangka kamu juga tertarik dengan lukisan ini. Sayang sekali. Ini adalah pusaka keluarga Yeku. Aku tidak bisa membiarkanmu memilikinya. Keluarga Yi sudah lama tidak ada lagi. Beraninya kamu bicara tentang pusaka keluarga. Yi Xingchen, apa kamu melamun? Tidak peduli apapun, aku tidak bisa membiarkanmu memilikinya. Mari bicara kalau kamu punya uang. Terima kasih Nyonya atas dukungan kuat Anda untuk rumah lelang. 2 miliar sekali. 2 miliar 2 kali. The film was translated and 2 miliar. narrated by M 3 Media. miliar, 4 miliar. 5 miliar. 5 miliar untuk membeli lukisan. Ini memecahkan rekor kan? Nona Show, bisakah Anda menawarkan harga yang lebih tinggi? Aku takut tidak. Kamu bisa berhenti menawar kalau tidak punya uang. Aku tidak akan kalah darimu. 8 miliar. Yi Xingchen, apa kamu punya nyali untuk menaikkan tawaran lagi? 8 miliar sekali. 8 miliar 2 kali. Yi Xingchen, kenapa kamu tidak menaikkan tawaran? Kehilangan nyali. Uangku sudah habis, aku serahkan padamu. 8 miliar untuk ketiga kalinya. Nyonya ini. Lukisan Wan Li Jiangshan. Milik Anda. Selamat, selamat. Selamat, So Yueru. Menghabiskan 8 miliar untuk membeli selembar kertas. Anakku, dari mana keluarga Shu kita mendapatkan 8 miliar? Aku. Nona Shu benar. Lukisan ini milik Anda. Silakan ikut saya ke kantor untuk menyelesaikan prosedur pembayaran. Lukisan apa? Senilai 8 miliar? Apa Anda memeras kami? Merampok kami? Tua. Kami adalah rumah lelang yang sah dengan prosedur hukum. Proses lelang tadi sesuai dengan peraturan. Tolong jangan membuat tuduhan palsu. Aku tidak peduli. Keluarga Show kami tidak akan dimanfaatkan. Nona Show, saya berkewajiban mengingatkan Anda. Anda baru saja berpartisipasi dalam penawaran, tetapi tidak membayar. Saya bisa memilih untuk memanggil polisi. Selain itu, begitu masalah ini menyebar, apa yang akan terjadi pada reputasi keluarga Show? Saya tidak bisa menjamin itu. Anda berani mengancam saya? Semuanya jangan marah. So Yueru, kamu dulunya tunanganku. Asal kamu bilang tidak punya uang. Bagaimana kalau aku bayarkan 8 miliar itu untukmu? Yueru, lunakan saja sikapmu. 8 miliar itu bukan jumlah yang kecil. Orang di belakangku adalah Long Xiao. Melihat seluruh negara Xia. Siapa yang bisa menjadi musuhnya? Kamu sekarang masih belum terlambat untuk memanggil Long Xiao ke sini. Status macam apa yang dimiliki Long Xiao? Bagaimana bisa kamu, semacam semut ini, menemuinya kapanpun kamu mau? Aku akan tinggalkan barangnya padamu dulu. 3 hari lagi, aku akan datang mengambil barang pada jam ini. Apa bahkan dengan kredibilitas Long Xiao sebagai jaminan? Kamu masih belum bisa tenang. Karena begitu keadaannya, saya akan membuat pengecualian untuk Nona Show. Saya harap Nona Show akan menepati janjinya nanti. Long Xiao, kamu tidak boleh membiarkan Yi Xingchen mendapatkan pusaka keluarga Yi. Kita tidak boleh membiarkan keluarga Yi punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ini menyangkut reputasimu. Apa yang kau lakukan? Pisau hitam sudah pergi, tapi bocah keluarga Ye masih hidup. Long Xiao, tolong jangan marah. Semuanya di bawah kendaliku. Meskipun 8 miliar ini bukan jumlah uang yang kecil, ini pasti layak dikeluarkan. Kau masih perlu melapor padaku soal uang kecil seperti 8 miliar. Jika keluarga Shu tidak bisa menanganinya, aku akan mengirim orang lain. Tidak, tidak. Aku bisa mengatasinya. Long Xiao, tunggu kabar baik dariku. Aku beri kau satu kesempatan terakhir. Kenapa kamu tidak minta uang pada Long Xiao? 8 miliar di mata Long Xiao hanyalah jumlah uang yang kecil. Jika keluarga Xiao bahkan tidak bisa mendapatkan uang ini, dia tidak akan melepaskan kita. 8 miliar itu uang kecil? Anakku, kamu baik-baik saja? Bagaimanapun juga, kita harus mengumpulkan 8 miliar dalam 3 hari. Ini tidak hanya terkait dengan reputasi keluarga Xiao, tapi juga dengan pendapat Long Xiao tentang kita. Apa kamu tahu arti 8 miliar? Keluarga Shu bahkan tidak bisa mendapatkannya, meskipun mereka bangkrut. Jual aset, jual saham. Pinjam ambil pinjaman bank. Singkatnya, kita harus mengumpulkan uang itu. Tidak bisa. Long Xiao yang menghancurkan keluarga Ye saat itu. Sekarang Yi Xingchen kembali untuk balas dendam.
Kenapa kami keluarga Xiu harus menghalangi anakku? Yi Xingchen sudah menjelaskan. Asalkan kamu melunakkan pendirianmu, dia tidak akan menaikkan keluarga kita. Kau ingin aku melunak padanya? Aku lebih baik mati. Kalau begitu kamu bisa mati saja. Aku tidak peduli lagi. Tuan muda, jelas sekali keluarga Shou sama sekali tidak bisa mendapatkan 8 miliar. Aku dengar beberapa berita. Zhao Yuero sedang menjual banyak aset dan saham perusahaan. Long Xiao yang diandalkannya sama sekali tidak membantunya. Dia hanya mainan Long Xiao. Dia sudah lama ditinggalkan oleh Long Xiao. Ada yang datang. Apa yang sedang dilakukan Raja Harimau? Kenapa orang-orang masih diizinkan masuk? Tuan muda Ye, kami benar-benar tahu kami salah. Kami seharusnya tidak menentang keluarga Ye Anda. Tapi pembunuhan keluarga Ye, itu benar-benar Long Xiao. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiu kami. Maksudmu? Keluarga Xiumu tidak bersalah. Tuan muda Ye, keluarga Xiu kami hampir The bangkrut. film was translated and Saya sudah menjadi narrated orang by yang M tidak Media. berguna. Yuero juga sudah ditinggalkan oleh Long Xiao. Sekarang keluarga Xiu kami sudah dihukum. Tolong biarkan kami pergi. Melepaskanmu. Melepaskanmu. Semua anggota keluarga Ye kami. Siapa yang akan membayar nyawa orang tuaku? Long Xiao. Itu Long Xiao. Itu benar-benar Long Xiao. Baiklah, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Besok adalah hari Zhou Yuero. Membayar rumah lelang. Kau bawa dia ke rumah lelang. Menghadap siaran langsung. Menghadap semua reporter. Berlutut dan minta maaf padaku. Maka aku akan melepaskan keluarga Xiumu. Baiklah. Aku akan pergi membujuknya sekarang. Tuan muda, apakah Anda benar-benar akan membiarkan Zhao Yuero pergi? Dendamku dengan Zhou Yuero seharusnya juga berakhir. Yuero, Yuero. Aku sudah bicara dengan Yi Xingchen. Asalkan kita meminta maaf dengan tulus, dia akan membiarkan keluarga Xiu kita pergi. Kalau begitu kita tidak perlu menjual aset perusahaan. Aku sudah menjual saham dan asetnya. Dan aku sudah menghabiskan 8 miliar. Habis semua. Di mana kamu menghabiskannya? Tusuk apelnya? Ya. Perintah dilaksanakan. Mundur. Bagaimana? Mengesankan kan? Apa ini? Ramuan jenis terbaru. Mereka yang diracun akan menjadi mesin pembunuh tanpa hati, yang hanya akan mendengarkan perintahku. Cuma barang-barang ini? Kamu menghabiskan semua uang untuk ini? Dengan itu, aku bisa mengubah siapapun menjadi mesin pembunuh tanpa hati. Yi Xingchen cepat atau lambat akan mati di tanganku. Apa yang kamu lakukan terlalu berbahaya. Yi Xingchen ingin menginjak-injakku. Tidak akan pernah terjadi. Dia hanya anjing di depanku. Nona Shou, sudahkah kamu membawa uangnya? Kenapa dia ada di sini? Aku khawatir seseorang tidak punya uang untuk membayar. Jadi aku datang ke sini khusus untuk mencari keuntungan. Masa? Sebenarnya aku sudah menyelidiki dengan jelas. Kamu hanya seekor anjing milik Yi Xingchen. Menjadi anjing tuan muda Ye adalah kehormatanku. Baiklah, datang dan ambil uangnya. Tidak bagus. Masa diracu? Bunuh Yi Xingchen. Lindungi Tuan Muda. Racun jenis apa ini? Itu mengubah orang menjadi Messi. Berhenti bicara omong kosong. Pukul dia. Yi Xingchen, bagaimana rasanya melihat ketiga anjingmu saling menggigit? Biarkan mereka saling menggigit sampai mati. Itu juga akan menjadi peristiwa yang menggembirakan. Bisakah kau mengatasi satu atau dua? Zhou Yuero, aku sarankan kau berhenti selagi masih ada waktu. Aku mungkin akan meninggalkanmu mayat yang utuh. Sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, apa kau masih sombong begitu? Kakak Xingqi, Qianhua, King Su, kenapa kau di sini? kami menerima berita bahwa Anda dalam bahaya. Jadi kami bergegas ke sini. Apa yang terjadi tuan muda? Kau membawa semua orangku ke sini. Apa rencananya? Lihat baik-baik. Apakah semua orangmu ada di sini? Di jalan menuju mata air kuning. Senang ada tema.
So Yueru, pasti butuh banyak uang untuk mendapatkan semua ini kan? Cukup omong kosong, pergilah ke neraka. Bunuh Yi Xingchen untukku. Ini pasukan abadiku. Yi Xingchen, jangan remehkan mereka karena mereka lambat. Mereka tidak takut mati. Hari ini adalah hari kematianmu. Orang-orangmu takut. Mereka kabur. Bagaimana? Bagaimana rasanya akan mati? Bukankah kau sangat mampu? Lawan, kau akan kelelahan sampai mati hari ini. The film was translated and narrated by M Media. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini obat yang kuhabiskan 8 miliar untuknya. Tidak mungkin tidak efektif secepat ini. Kau sampah tak berguna. Cepat serang. Bunuh dia, bunuh dia. Berhenti membuang energimu. Mereka tidak akan mendengarkanmu. Obat pengendali jiwa yang kau berikan pada mereka sudah dinetralkan olehku. Kakak Xingchi, apa yang baru saja terjadi? Ada apa dengan saya? Aku tadi linglung. Dan merasa tubuhku di luar kendali. Bagua, Shu Yueru. Kamu benar-benar memberi ayahmu racu. Aku sudah tua. Dan aku masih harus menderita ini. Apa kamu mencoba membunuhku? Shu Yueru, aku tidak pernah memukul wanita. Tapi hari ini aku akan membuat pengecualian. Raja Harimau, tunggu. Dendam keluarga Tuan Muda harus diselesaikan sendiri olehnya. So Yueru, gunakan cara apapun yang kau punya. Ketika saatnya tiba, biarkan Long Xiaomu keluar. Bukankah dia sangat mampu? Biarkan dia datang dan menyelamatkanmu. Apa kau benar-benar berpikir bisa mengalahkan Long Xiao? Lalu apalagi yang bisa kau lakukan? Keluarga Shou sudah bangkrut. Semua anak buahmu sudah pergi. Apalagi yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Kakak Xingchi, pertama suruh dia memberitahukan keberadaan tombak Yan Qiu Wandai. Saya sudah periksa. 3 harta leluhur keluarga Ye. Semuanya diambil olehnya. Sangat bagus. So Yueru, jika kau memberitahuku keberadaan pusaka keluarga Yeku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk meninggalkanmu mayat yang utuh. Jangan khawatir. Tombak Yan Qiu Wandai, aku sudah menyembunyikannya di tempat yang sangat rahasia. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu di mana itu. Sayang sekali. Qianhua, dialah yang merusak wajahmu. Hari ini kau melakukan hal yang sama padanya. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya. Yi Xingchen, beraninya kau menyentuhku? Kakak Xingchi, mari kita lupakan saja yang sudah berlalu. Dia mencelakai seluruh klanmu. Gunakan dia untuk menghormati mereka. 1. Ini bisa dianggap sebagai penghiburan bagi arwah mereka di surga. Siapa bilang biarkan yang lalu berlalu? Jika aku tidak merusak wajahnya hari ini, aku bahkan tidak akan menikmati makananku. Ibu akan membalaskan dendammu hari ini. Baiklah, datang dan rusak wajahku jika kau punya nyali. Aku hanya takut kau bahkan tidak bisa memegang belati dengan mantap. Ibu, jangan membuat masalah yang tidak perlu. Kau akan mati tapi masih keras kepala sekali. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Feng kami mudah ditindas? Didi, tolong hentikan. Ibu. Qianhua, Ibu saya juga diracuni. Tang Lo, tolong selamatkan ibu saya. Kau bisa mencobanya. Efek apa yang akan ditimbulkan metode ini? Tuan muda, tolong pikirkan cara. Aku tidak berani melawan. Ini adalah ramuan versi tertinggi. Tanpa penawar perintah siapapun tidak berarti. Entah kau membunuhnya, atau dia membunuhmu. Ibu. Yi Xingchen, lanjutkan. Bukankah kau sangat mampu?
Kenapa kau tidak pergi? Kakak Xingchen, sebenarnya apa yang terjadi? Benar, kita bisa mematahkan racunnya, meskipun kita diracu. Kenapa ibuku tidak bisa? Kekuatan fisik Nyonya Feng terbatas. Jika perkelahian kacau ini terus berlanjut, meskipun kita tidak memukulnya, dia akan mati karena gagal jantung dan kelelahan. Cepat serahkan penawarnya. Kalau tidak aku akan membunuhmu. Apa kau pikir aku takut mati? Jika kau membunuhku, Yi Xingchen juga akan membunuhku. Tapi aku akan membawa ibumu bersamaku sebagai persembahan pemakaman. Sangat layak untuk membuatmu dan Yi Xingchen menderita The seumur film hidup was kalian. translated So, and Yaru, narrated by apa kau M pikir racun Media. bibi benar-benar tidak bisa disembuhkan? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Beritahu aku keberadaan tombak yang Qiwandai. Aku bisa meninggalkanmu mayat yang utuh. Omong besar. Jangan menakutiku. Ibumu sudah dibunuh oleh Yi Xingchen. Dia dengan khayalan mencoba memaksa ramuan itu keluar dari tubuhnya. Tapi begitu racun ini masuk ke dalam tubuh, itu akan melalai saat bersentuhan dengan darah. Ibu, Xiu Yuaru, aku akan membunuhmu. Aku ingin membalaskan dendam ibuku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Racun ini tidak punya penawar. Itu tidak bisa dipecahkan bagimu. Bagiku, tidak. Apa yang kulakukan? ibu, syukurlah kamu baik-baik saja. Ibu, Qianhua, tidak. Aku tidak boleh kalah. Yi Xingchen, aku tidak boleh kalah. Qianhua, jalan ini. Cepat keluarkan putriku. Yi Xingchen, entah aku mengambil nyawamu, atau kau melumpuhkan dirimu sendiri. Pilih salah satu. biarkan dia keluar. Aku bisa memberimu kematian yang terhormat. Yi Xingchen, berhenti bicara omong kosong. Apa aku perlu memilihkan untukmu? Pergilah. Anakku, anakku, anakku. Dia telah melakukan begitu banyak kejahatan. Itu juga bisa dianggap sebagai akibat dari perbuatannya sendiri. Membayar harganya. Ayah, ibu, Ye Xingchen, aku sudah membalaskan dendammu. Ketika aku sudah membunuh semua teman lamaku, aku pasti akan mengambil kepala mereka, mengirimkannya ke arwahmu untuk memberi penghormatan. Tuan Muda Ye, aku sekarang sudah menjadi orang tua yang kesepian. Bagimu, tidak berbahaya. Aku mohon padamu, ampuni aku. Saat kamu membunuh keluarga Ye, bagaimana kamu bisa mengatakan kamu tidak membantu para penjahat? Aku tidak punya pilihan. Jika aku tidak mendengarkan Long Xiao, aku tetap mati. Tapi, aku bersumpah, nyawa yang kubunuh adalah pelayan keluarga Ye. Aku tidak menyentuh satupun kerabat keluarga Ye. Diam. Keluarga Ye semuanya adalah kerabatku. Bagaimana bisa ada perbedaan antara kerabat dekat dan jauh? Benar, aku salah. Aku salah, aku diam. Tuan Muda Ye, tidakkah kamu menginginkan tombak yang Qiwandai? Aku akan membantumu menariknya. Yueru yang sekarang sudah mati. Tidak ada seorang pun kecuali aku yang tahu di mana dia menyembunyikan barang-barang. Kakak Xingqian, dia mengatakan yang sebenarnya. Benar, benar, benar. Jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu menemukan tombak yang Qiwandai. Setelah itu akan ditawarkan kepadamu. Karena Qianhua memohon untukmu, aku akan mengampuni nyawamu. Kuberi kau 10 hari. Dalam 10 hari aku juga akan tiba di tombak yang Qiwandai. Kau tahu konsekuensinya.